Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadi pembicaraan hangat seusai pernyataannya terkait orang Indonesia menjadi mayoritas penghuni surga. Wapres Ma'ruf Amin berpendapat hal itu karena Indonesia menjadi negara pemeluk Islam terbanyak di dunia. Pendapat itu dipaparkannya dalam acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka, Senin 1 Agustus kemarin. Alasan lain menurut pendapat Ma'ruf Amin, yakni merujuk pada hadis Nabi Muhammad tentang orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Hal itulah yang menurutnya menjadikan bangsa Indonesia beruntung karena mayoritas pemeluk agama Islam yang berarti banyak mengucapkan kalimat tauhid. Namun, Ma'ruf menjelaskan orang Islam dalam menjalani proses terlebih dahulu sebelum masuk surga. Mantan Ketua MUI tersebut mengatakan jalan yang akan dilalui penduduk Indonesia untuk menuju surga pun akan berbeda-beda, karena akan ada pertanggungjawaban yang harus dilalui selama hidup di dunia. Ia juga berharap tidak banyak orang yang mengalami proses pemanggangan. Dalam tausiahnya juga, Wapres menjelaskan mengenai nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah selama 77 tahun kepada Indonesia. Nikmat tersebut harus disyukuri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah pernyataan viral, tokoh nasional yakni Said Didu pun ikut mempertanyakan pernyataan dari Ma'ruf Amin. Dalam cuitannya di Twitter pada Selasa hari ini 2 Agustus, ia mengira-ngira dari mana data yang disebut sang wakil presiden tersebut terkait penghuni surga. Berikut ini Tribuners kami tampilkan keterangan dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Terbanyak di dunia terbanyak. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena memang yang banyak mengucap la ilaha illallah adalah bangsa Indonesia. Jadi nanti di surga itu bangsa Indonesia semua itu. Hanya memang ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang pakai proses pemanggangan namanya itu. Nah, mudah-mudahan saja yang mengalami proses pemanggangan itu sedikit ya, jangan banyak-banyak. Apalagi kata ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau dilakukan istighfar. Nah, kita banyak nanti juga selalu membaca doa, membaca istighfar. Karena itu walaupun mungkin ada maksiat yang dilakukan, tapi nanti ujungnya banyak yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beramal saleh, maka mereka itulah yang oleh Allah digantikan keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini bagian daripada kehidupan kita bangsa Indonesia, dan dengan doa dan zikir malam ini kita semua kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.